Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamina asyara, utawi kiku hadis kang nomor 18. Hadis yang ke-18. Ini sampai setengah 10. Jadi insyaallah bisa 2 hadis ya mulai malam ini ya. Ngoleh kusitipun khatam ya 1 hadis, 4 hadis. Judulnya taqwallah ta'ala wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. An Abi Dzarrin, cinarita saking sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar ini sering disebut Abu Dzar itu. Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah. Jenengan aslina Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ini termasuk orang-orang yang sahabat awal masuk Islam. Kalau kemarin Anas bin Malik itu dikatakan sebagai sahabat ke-6 yang masuk Islam. Kalau Abu Dzar itu sebelumnya sahabat ke-5 yang dikatakan masuk Islam. Di antara salah satu yang terkenal dari beliau ini adalah Abu Dzar, orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sesuai dengan ajaran Islam. Itu Abu Dzar itu. Yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sesuai dengan ajaran Islam. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 281 hadis. Jadi Abu Dzar Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, lan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Nah, ini juga sering disebut Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma marang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu seorang panglima, seorang menteri. Beliau tapi meninggalnya dalam usia muda, yaitu 34 tahun. Hadis yang beliau keluarkan itu sekitar 157 hadis. Kanjeng Nabi dawuh lek nang Mu'adz itu umat yang paling tahu tentang perkara halal dan haram ya kuwi Mu'adz. Adalah Mu'adz bin Jabal, orang yang paling tahu tentang perkara halal dan haram. Itu Mu'adz bin Jabal. Ya. An Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah taala haitsu ma kunta, ing dalem panggonan, ing dalem di panggonan tinemu sapa sira, bertakwalah kamu dimanapun, kapanpun. Nah, maksudnya seperti itu. Haitsu makunta itu maknanya kira-kira itu. Ya, dimanapun, kapanpun. Ya. Ittaqillaha haitsu makunta wa adbi
Lan ngetut mburenono sapa sira as-sayyi'ata ing lakon ala, iringilah keburukan, al-hasanata ing lakon bagus, tamhuha mongko ngeleburake apa hasanah ha ing sayyi'ah. Dawuh Kanjeng Nabi yang pertama, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, iringilah keburukan dengan kebaikan, karena keburukan itu bisa menghapus, bisa melebur daripada keburukan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas, lan nyrawungono sapa sira annasa ing menungso, bi khuluqin hasanin kelawan pakerti kang bagus, ya, dan bergaullah dengan sesama manusia, dengan orang lain dengan akhlak yang baik. 3 pesan Rasulullah, pesan penting. Bertakwalah dimanapun, iringilah keburukan dengan kebaikan, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, sehingga yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama lughatul hadis. Secara lughat al hadis ittaqillah. Ittaqillah itu maknanya takwa. Takwa itu secara bahasa dimaknai takut. Secara bahasa dimaknai takut. Taqwa fil lughah ittikhadhu wiqayah wa hajiz yamnauka wa yahfazuka mimma takhaf minhu wa tahdhiruh. Jadi yang disebut dengan ketakwaan itu adalah menjadikan suatu batasan atau penghalang dari apa-apa yang membuatmu takut. Itu namanya ketakwaan. Secara bahasa itu ya, difahami. Ini mudah sekali difahami. Jadi yang namanya ilmu itu kenapa tidak pernah bisa habis? Kalau kita semakin belajar, itu justru malah semakin mendapati ilmu yang banyak. Saya ngajar Arba'in Nawawi di mana-mana, dan saya selalu belajar. Tidak pernah wah kronologis ngajarin diniyah neng gone Sahal kae Nurul Hayat, neng Sri Boga, neng rumah sakit. Ada banyak sangat tempat. Banyak tempat ngajar Arba'in Nawawi. Selalu saya belajar sebelum menyampaikan. Bukan berarti ora apal-apal toh, bukan. Karena setiap kali saya belajar itu selalu mendapati ilmu yang baru. Lah itu yang mahal itu di sana itu. Lho lek diwaca ya padha wae. Wong hadisnya kan pendek, la taghdab walakal jannah. Mbok waca ping pirang dina ngono kuwi ya tetep dadine kuwi. Tapi sekali lagi, setiap kali membaca itu pasti ada saja ilmu baru yang saya dapati. Sehingga sekalipun wah wis apal ngajar Arba'in Nawawi ning dinggon mesti gampang, ya gampang memang. Tapi saya ketinggalan satu ilmu yang mahal, yaitu apa? Ilmu baru. Itu yang penting. Makanya jangan meremehkan. Wah ngajar kok Arba'in Nawawi, oh ndak. Aku lek ndeloki kaya Gusmu sing ngajar Arba'in Nawawi. Gus Yusuf Hudori iki Ramadan ayuhal walad. Yo ayuhal walad ngono terus. Walad tipis ya. Tapi saya yakin, hakul yakin, setiap kali mengajar pasti mendapat ilmu yang baru. Karena saya merasakan demikian. Enek wae ilmune. Tak waca meneh. Yo apal wisan. Tapi pasti ada ilmu yang baru. Makanya saya biasanya yang saya sampaikan simpulannya saja. Kalau harus diterangkan semua itu, membaca kitab ini saja sudah sangat banyak. Membaca saja loh ya, bukan menerangkan. Itu sudah cukup banyak. Makanya saya sampaikan yang sekiranya bisa menjadi bekal saja. Ya. Jadi lughatul hadisnya itu ittaqillah. Takwa itu maknanya takut.
Nah, kemudian diartikan ittikhadhu wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahfazuka. Ketika kita sudah menjadikan sesuatu itu menjadi batasan atau penghalang dari apa yang kita takuti, itulah ketakwaan. Cara gampangane piye carane? Takwa yang Gusti Allah. Bahasanya itu. Wiqayah, batasan. Kita itu takut kepada Allah itu karena takut kepada siksanya. Bukan takut aku wedi ning Gusti Allah. Kaya wedi karo macan kan tidak. Tapi takut kepada Allah, takut kita tidak mampu menjalankan perintahnya, takut kita itu akan melakukan apa-apa yang dilarang sehingga kita mendapatkan siksanya Allah. Loh, disebutkan di sini. Ya, disebutkan di sini. Wa ma yakhshahu min iqabihi. Contoh takutnya kita kepada Allah, takut kepada siksanya. Nah, penghalang antara kita dengan rasa takut itulah yang disebut sebagai takwa. Saya ini HP ini takwa. Ini saya ibaratkan takwa. Takwa ini sebagai batas, sebagai penghalang. Ini saya. Ini takwanya. Allahnya di sini. Saya takut kepada Allah. Ketakwaannya di sini. Yang menjadikan batas agar saya kemudian antara saya dengan Allah, rasa takutnya inilah yang disebut takwa. Penghalang yang menjadikan kemudian saya, karena saya takut kepada Allah, maka saya akan melaksanakan perintah Allah. Maka saya akan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Makanya takwa kan sering diartikan apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi yang dilarang. Lah ini karena penghalang, dihalangi oleh itu. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Jadi apapun yang menjadikan sampean itu takut dalam rangka taqarrub kepada Allah, itu bisa disebut sebagai ketakwaan. Saya takut kalau tidak mondok nanti tidak mendapatkan ilmu. Ketakutan itu akhirnya kemudian menjadikan memiliki sikap aku mau ngekos, aku mau dolan-dolan, ya, aku mau golek-golek perkara sing gak penting. Nah itu ketakwaannya di sana. Rasa takut itulah melahirkan beberapa sikap. Nah sikapnya diantaranya misalkan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Itu disebut takwa, penghalang. Enek wong jomblo. Aku mau pacaran. Lek aku pacaran mesti aku gowo-gowo sing ora bener. Jomblo iku iso dadi takwa iku lho. Bisa paham ya? Jomblo iku iso dadi takwa. Wedi lek kumpul karo wong wedok iso dadi maksiat, iso dadi perbuatan sing ora apik, mongko takwaku carane kudu jomblo. Wis aku tak jomblo munfarid. Wis dhewean terus ya munfarid. Urung golek makmum. Cara wong lanang urung golek makmum. Cara wong wedok berarti urung golek imam, munfarid. Sementara munfarid. Saya jomblo dulu. Wis munfarid. Lah ketika sampean punya sikap jomblo itu karena takut. Nah, bahasanya ya, diperhatikan. Menjomblo karena takut nanti akan terjerumus kepada kemaksiatan, kemudian menjadikan kita itu melanggar perintah-perintahnya Allah, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka jomblo itu bisa menjadi ketakwaan. Bisa dipahami? Sama juga dengan nikah, kan sama. Loh saya nikah itu agar terhindar dari perzinaan. Aku wis tuwa kok. Ya, wis tuwa masa ora nikah-nikah. Untuk menghindari perzinaan, mongko membuat batasan. Membuat penghalang. Batasan dan penghalang inilah yang disebut dengan ketakwaan. Asalkan tujuannya takut kepada Allah. Itu secara bahasa itu seperti itu. Silahkan diterjemahkan seluas mungkin. Apa itu yang disebut dengan ketakwaan? Nah,
Jadi kalau bahasa di sini seperti itu. At-taqwa al-lughah itikhal wiqayah wa hajiz, membuat batasan atau penghalang yang bisa mencegah yamna'uka mimma takhaf, dari apa-apa yang kau takuti. Saya takut kepada Allah, maka saya harus membuat penghalang. Saya harus membuat batasan agar antara saya dan ketakutan kepada Allah itu betul-betul tercapai. Caranya apa? Saya harus melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Karena saya takut iqab atau azab yang diberikan oleh Allah. Saya tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu sikapnya kemudian banyak sekali melahirkan sikap-sikap yang sekiranya menjauhkan dari ketakutan kita kepada sesuatu. Nah, kalau takwa Allah maknanya ya takutnya kepada Allah. Makanya perintahnya ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun dalam kondisi apapun. Itu takwa. Dalam kondisi miskin ya tetap takwa. Maksudnya ngono. Dalam kondisi sedang tidak berpunya ya takwa. Dalam kondisi kita ada ya bertakwa. Itu yang penting. Itu ya. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah at-taqwa sabilun najah. Ini yang penting. Takwa itu adalah jalan keselamatan. At-taqwa sabilun najah. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang mengarahkan atau menunjukkan kepada kita bagaimana ketakwaan itu sebagai jalan keselamatan. Contohnya surah An-Naml ayat 128. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sampean dibersamai oleh Allah. Ketika kita sudah dibersamai oleh Allah, maka kita tidak membutuhkan apapun, karena kita sedang dibersamai oleh zat yang bisa memberikan apapun. Maka tidak ada kekhawatiran apapun. Nah, kalau tidak ada kekhawatiran apapun, yaitu jalan keselamatan. Jadi kenapa takwa disebut sebagai sabilun najah? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa dibersamai oleh Allah. Orang yang sudah dibersamai oleh Allah, maka dia tidak akan mengkhawatirkan apapun. Kenapa? Karena dia sedang bersama zat yang bisa memberikan atau menjamin apapun. Ya, sampai kepengin apa lah karo Gusti Allah. Wah, aku kok kurangan rizki. Yo takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya seret, takwa ning Gusti Allah. Punya problem, punya masalah, ya, punya beban, sedang punya permasalahan yang tidak kunjung selesai, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Caranya dengan apa? Apapun yang menjadikan kita itu dekat dengan Allah, itu namanya bertakwa. Ya, jadi sekali lagi bahwa at-taqwa sabilun najah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana takwa itu dikatakan sebagai hakikatut takwa. Hakikat takwa. Dikatakan fataqwa bihadzal makna laisat kalimatan tuqal au da'watud aduna burhan. Yang dikatakan takwa bihadzal makna laisat kalimatan tuqal, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari lisan. Itu bukan ketakwaan. Juga bukan suatu ungkapan atau janji yang tanpa bukti. Itu ketakwaan. Jadi ketakwaan mutlak itu sebagai sebuah sikap atau perbuatan. Ya, bal hiya amalun fi taatillah. Yang disebut hakikat takwa adalah amal di mana kita itu dalam rangka taat kepada Allah. Itu ketakwaan. Azza wa jal daib wa tarkus sharim limaksiatillahi tabaraka wa taala, dan meninggalkan apa-apa yang menjadikan Allah itu murka, ya, menjadikan Allah itu tidak ridha.
maka itulah hakikat daripada ketakwaan. Sehingga mati pun itu Allah berfirman dalam keadaan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, di sana seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah at-taubah minadz-dzambi wal isra fi 'amalil khair khuluqul mu'minin al-muttaqin. Tadi kan ada 3 hal, ketakwaan saya anggap selesai. Yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Kita sebagai seorang muslim harus pandai mengiringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan yang baik itu bisa melebur perbuatan yang buruk. Itu jelas. Lah caranya bagaimana? Apakah kita langsung berbuat baik? Kalau kita sudah merasa, sudah sadar kita berbuat buruk, ya taubat terlebih dahulu. Kita istighfar terlebih dahulu, mohon maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mongko ndang-ndang sadar, ndang istighfar ning Gusti Allah. Caranya demikian. Nah, kalau sudah berbuat kesalahan, lalu langkah kedua kita sadar, langkah ketiganya kita bertaubat, maka segeralah lebur, segeralah hapus kesalahan itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ya apa toh? Apapun amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu perbuatan baik. Apa meneh kok sing perintah Gusti Allah, salat, puasa, poso coba. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Poso ternyata itu amalan baik. Bisa menghapus dosa. Ma taqaddama min dzambi. Kemudian contoh lagi terkait dengan haji. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan dia bisa meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang keji, maka dosanya akan dihapus, ya, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, artinya tanpa dosa. Banyak sekali. Kanjeng Nabi juga dawuh, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku beritahu perkara-perkara yang bisa menjadikan dosa itu terhapus dan menjadikan derajat kita naik? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku ingin tahu. Contohnya adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu sekalipun dalam kondisi susah. Wah, hati-hati isu-isu. Kadang kan walah sing penting rukune wae ya. Rukun sing penting wajah, kemudian tangan, sebagian kepala, kaki bisa. Apa ngantuk-ngantuke guys. Sing penting angger lho. Justru ala adulukum itu merupakan satu bentuk ujian. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan dosa-dosa kita dilebur, dihapus oleh Allah, isbaghul wudu diantaranya. Menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi susah. Kalau kondisi biasa sih tidak perlu dibahas ya, tiap hari kita juga menyempurnakan wudu. Kemudian wa kathratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Itu termasuk diantara yang bisa menghapus dosa. Sampean kamare ning ndi? Kamarku ning kono kae. Wah, muter sik ra apa-apa. Ben langkae rada adoh ning masjid. Muter-muter sik ning santri putri ngono. Sampai mlebu masjid. Wah, itu memperbanyak langkah menuju ke masjid. Lah lek motoran piye? Waduh, lek motoran ki yo dihitung puteran rodane ra wis. Wangel. Pertanyaannya kadang kan ngono iku. Begitu katanya melangkahkan ke masjid, lah lek motoran piye? Motorannya mbok hitung mutere nganumu ra wis, mutere rodamu motor iku. Berapa kali putaran, itu kan sama sebenarnya. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah,
Termasuk di antara amalan yang bisa melebur dosa kita, intidharus shalah ba'da shalah. Ini yang saya sampaikan kemarin. Menanti sholat setelah sholat. Wah, piye? Menanti sholat setelah sholat. Jadi wis kangen. Lagi nembe zuhur wis kangen sholat asar. Lagi sholat asar wis kangen sholat maghrib. Makanya di antara tanda kita itu cinta kepada Allah, maka otomatis kita banyak rindunya kepada Allah. Sebagaimana sampean cinta kepada seorang, itu kan akan banyak rindunya. Aku kangen sok pengen ketemu. Oh, saya sok wis ketemu. Lagi nembe ketemu, nembe pisah. Sing siji wis ning kamar kono, siji ning kamar kene. Wis muni kangen. Sebab karena wis ketemu. Jadi jangan menganggap bahwa ketemu itu menjadikan obatnya rindu. Ya, ketemu itu malah justru menjadikan semakin rindu. Percayalah. Yuk, mending percayalah sampean sing nglakoni. Justru bertemu itu malah menjadikan rindu, bukan obat rindu. Yo bener, ada makalah begini. Saya kok lupa ya. Syifaul qulub liqaul mahbub. Di antara obatnya hati adalah bertemu dengan apa yang dicintai. Tapi aku kok malah gak. Semakin ketemu ki malah semakin rindu. Jajalan, wis jajalan. Wengi-wengi kangen, sesuk ketemuan ya ning endi? Ning gazebo ngarep Fakultas Agama Islam. Ketemuan ning kono ya. Ning gazebo ya, ketemuan. Kira-kira bar ketemu apa kangen ilang? Malah tambah. Malah bertambah. Lagi nembe wis ya sore balik. Lagi nembe balik ning kamar iki lho. Wisan tambah kangen meneh. Malah semakin banyak bertemu semakin rindu. Sama dengan ketika kita semakin banyak bertemu dengan Allah, maka kita juga akan semakin banyak rindunya kepada Allah. Makanya intidharus shalah ba'da shalah itu termasuk di antara amalan yang menjadikan kita itu dilebur dosanya oleh Allah. Kita hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi' asyara. Utawi kiku hadis kang nomor 19, hadis ke-19. Kita percepat. Sekali-kali ben hatam. Saya ngaji Ramadan enggak pernah hatam. Ngaji sing tipis banget apa kayak setahun yang lalu itu yur hatam. Soalnya kakek ngomong. Judule Aunullah Ta'ala wa hifdhuhu wa nasruhu wa ta'yidih. Pertolongan Allah begitu saja. Ya. Pertolongan Allah. An Nabil Abbas cinarito saking sahabat Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As. Banyak yang pakai Abdullah. Ini termasuk Abdullah ibnu Abbas berarti keponakan Rasulullah ibnu Abbas. Keponakan Rasulullah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, kamu itu orang yang ilmunya sangat luas dan cerdas. Ini kata Rasulullah. Yo pantes piye? Sebab sahabat Ibnu Abbas itu kesawaban dungane Kanjeng Nabi. Jadi dungane Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Itu doa yang sangat terkenal untuk sahabat Ibnu Abbas. Ya Allah, mudahkanlah dia, kata Rasulullah, memahami agama. Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Dan mudahkanlah untuk mengerti masalah-masalah takwil. Makanya kalau sampean kepingin banyak mengetahui bagaimana takwil ayat Al-Quran yang menarik, itu adalah mengambil pendapat atau takwil tafsir daripada
Ibnu Abbas. Sebab melu kesawaban dungane Kanjeng Nabi. Ya Allah, mudahkanlah dia Ibnu Abbas memahami agama dan mengerti tentang masalah takwil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu takwil. Keponakan Rasulullah itu Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Ibnu Abbas, kuntu ana sapa ingsun ana iku khalfan nabi, ana ing burine Kanjeng Nabi. Khalfan nabi ay raqiban khalfahu, berarti boncengan. Cara numpak motor ke ya Kanjeng Nabi sing apa ning ngarep, Ibnu Abbas ning mburi. Sarahnya seperti itu. Khalfan nabi maksudnya ay raqiban khalfahu ala dabatihi. Jadi kuntu ana sapa ingsun ana iku khalfan nabi, ana ing burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam suwiji dina. Faqala mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi lagi motoran, misalkan Ibnu Abbas ning burine Kanjeng Nabi, moro-moro Kanjeng Nabi memberikan nasihat. Memberikan nasihat, ya gulam, he tole, bahasa apa ya, keponakanku. Nang, ngono ke cara Semarang nang ya. Nang. Ini teman setune ingsun, u'allimuka bakal mulang ngajari sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Akan aku ajarkan beberapa kalimat, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang saat itu naik kendaraan bersama Rasulullah dan berada di belakang Rasulullah. Dawe Kanjeng Nabi pripun, ihfazillah yahfazka, ihfaz ngrekso sapa sira Allah ing Gusti Allah taala, yahfazka mongko bakal ngrekso sapa Allah ka ing sira. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Loh, kok Gusti Allah dijaga apa nih? Maksudnya menjaga itu iltizam ala awamirillah, netepi atau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu maksudnya menjaga. Kalau kita sudah bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, langsung saya terangkan. Ya, kalau kita sudah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka lihatlah wangdur indaha kaifa yahfadullah. Maka lihatlah bagaimana Allah itu akan menjaga kita. Ya, mengaruniakan banyak hal, menjaga agama kita, menjaga keimanan kita. Kenapa? Karena kita sudah menjaga Allah dengan cara memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dikatakan wakum bima farada alaika wala tahawana bih. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu jangan sampai kita menganggap enteng. Jangan sampai kita menganggap Allah gampang. Ojo gampang karo perintahe Gusti Allah. Wis pokoke lek sampean kok wis manut perintahe Gusti Allah, mongko insyaallah mesti bakal dijaga. Lebih caranya Gusti Allah menjaga gampang. Gusti Allah itu punya banyak malaikat. Dalam surah Ar-Ra'du lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Jadi setiap hari itu lahu mu'aqibat, ada yang mengelilingi kita, min baini yadayhi wa min khalfihi. Di sekitar kita itu ada malaikat yang senantiasa menjaga kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah. Yahfazunahu min amrillah, tiap hari bergantian, silih berganti. Jadi malaikat yang barangnya sif-sifan. Wah nek malaikat sing isuk njogo sampean, kok malaikat bengi nek sing njogo sampean.
Itu keterangan di kitab. Saya ngajar di Wusto 1 Tauhid apa? Qatrul Ghaith, ya, di Qatrul Ghaith. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi silih berganti itu malaikat menjaga kita. Kalau kita memang sudah menetepi menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah. Jadi silih berganti. Ada malaikat yang tugasnya menjaga kita di pagi hari, ada yang menjaga kita di siang hari, ada yang menjaga kita di malam hari. Mula tak omong sif-sifan malaikat ini. Ya, yahfazunahu min amrillah. Kemudian inilah kalau dalam bahasa tauhid di kitab Qatrul Ghaith yang disebut sebagai malaikat hafazah. Nah, sering mendengar ya, ada malaikat hafazah. Ayatnya ini lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lanjut ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan itu. Sampean dikai selamat, sampean dikai penak, dikai uripe gampang, diberikan kenikmatan. Allah tidak akan merubah itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali sampean merubah itu sendiri. Dirubah dengan apa? Kezaliman. Jadi makanya ada beberapa orang yang bukannya buruk tapi kurang tepat ketika menjadikan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sebagai ayat motivasi bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan kita dari yang miskin menjadi kaya, ya, dari yang susah menjadi bahagia, kecuali kita mau merubah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Maka semangat, motivator kan ngono iki. Semangat berubah, bahasanya seperti ya. Semangat berubah, semangat untuk sukses. Motivasi seperti itu biasanya. Menggunakan ayat ini, padahal tidak demikian. Tidak demikian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kenikmatan yang ada saat ini. Bukan sedang tidak mendapati kenikmatan, karena setiap hari kita mendapatkan kenikmatan. Allah tidak akan merubah kenikmatanmu, bisa jalan, bisa melihat, bisa berbicara, ya, bisa beribadah, bisa makan enak, bisa sahur, bisa tahajud, bisa sholat tarawih, bisa berpuasa. Allah tidak akan merubah kenikmatan itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali sampean merubahnya bidzulmin. Nah, itu contohnya. Bidzulmin dengan kezaliman, raposo, ora gelem sahur, ora gelem maca Quran, ra eling Gusti Allah. Lah itu jangan salahkan ketika nanti akan dirubah oleh Allah dari kenikmatan menjadi keburukan. Itu kalau tafsir yang benar seperti itu. Bukan berarti motivator itu salah, tapi kurang tepat ketika menggunakan ayat itu sebagai ayat motivasi. Mari kita berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang susah menjadi yang bahagia dengan menggunakan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada ininya, ada apa namanya? Ada tafsirannya sendiri. Tapi itu baik, ya, tapi itu baik. Ihfaz jaga sapa sira. Ihfaz jaga sapa sira. Allah ing Gusti Allah. Tajidhu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah. Tujahaka ing persasat ing ngarepiro. Apapun yang kamu inginkan, kalau kamu bisa menjaga Allah, maka kamu akan menemukan apa-apa yang kamu harapkan, apa-apa yang kamu inginkan, apa-apa yang kamu cita-citakan. Nyedakon ing Gusti Allah. Idza sa'alta lantat kalane nyuwun sapa sira, fas'al mongko nyuwun sapa sira Allah ing Gusti Allah Ta'ala. Ketika engkau meminta, maka jangan meminta kepada siapapun,
kecuali minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha dekat. Karena Allah itu maha menjawab, maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu maha dekat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Maka ketika engkau mau meminta sesuatu, berharap sesuatu, memohon sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah, karena Allah maha dekat, karena Allah maha menjawab doa-doa yang kita lantunkan. Wa idasta'anta, lantat kalane nyuwun tulung sapa sira, fasta'in, mongko nyuwun tulung sapa sira billahi ing Allah. Ketika engkau minta pertolongan, juga mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, kami menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ora kaya nyembah Gusti Allah njaluke ning dukun. Wah, di tempat saya ada orang pinter. Orang pinter ki sapa? Profesor, dokter, apa dukun? Kata-kata orang pintar itu identik dengan dukun ya. Orang-orang spiritual. Wah, guru kalau bahasa artis itu begini. Oh, itu Ki siapa itu namanya Ki siapa? Itu guru spiritual saya. Wah, guru spiritual ki ustadz apa kiai ini apa ulama apa dukun wis sing genah. Guru spiritual. Ya, tapi yang jelas Kanjeng Nabi dawuh, wa idasta'anta fasta'in billah. Ketika engkau minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Itu loh. Minta tolonglah kepada Allah. Dahulukan Allah, itu loh. Wis, dahulukan Allah, bukan melarang apa-apa selain Allah sebagai wasilah, tapi dahulukan Allah. Saya kok sakit demam, saya kok sakit flu, saya kok batuk, pilek, wah jojo kena corona. Wah, langsung bingung. Wah, ndang periksa neng dokter. Wah, langsung cemas ya kira-kira ya. Saya sudah demam seminggu, saya sudah flu 7 hari. Saya sudah batuk, sesak napas 7 hari, harus segera ke dokter. Tapi Allah dinomor 2kan. Itu yang keliru. Nyuwun saya ning Gusti Allah, minimal di Fatihah ngono lho. Ya Allah, Al-Fatihah untuk flu, Al-Fatihah untuk demam, Al-Fatihah untuk batuknya, Al-Fatihah untuk sesak nafasnya, Al-Fatihah ngono di Fatihah sik. Nembe ning dokter. Itu namanya mendahulukan Allah. Al-Quran itu sebaik-baik penyembuh. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Muhammad, huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Dia itu Al-Quran adalah hudan sebagai petunjuk, wa shifa dan obat. Monggo sampean iki berobatnya kalau Al-Quran sik dengan menggunakan Al-Quran. Ila hadrati demam. Mulah demamnya iki di muhadharai. Ila hadrati flu wis kabeh dihadharai Al-Fatihah. Dadine cepat kita itu mendahulukan Allah. Ingatnya kepada Allah dulu kalau kita punya masalah. Ini perintahnya kan seperti ini. Ini ketauhidan. Ketauhidan yang harus kita tanamkan. Ya. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Makanya keliru kadang pengobatan misalkan ruqyah itu dijadikan sebagai obat alternatif. Keliru. Alternatifnya itu dokter. Obat utamanya adalah Al-Quran. Saya berobat dulu dengan Al-Quran. Saya bacakan Fatihah. Baru ke dokter. Malah kewalik ya. Wah, sakit langsung ke dokter. Ketika tidak sembuh, dokter tidak mampu menyembuhkan. Ini kata kok penyakitnya kronis, butuh waktu penanganan yang lama. Ayo menawa iso diruqyah golek pengobatan alternatif. Wah, alternatifnya malah Al-Quran. Kualik ra kira-kira iki? Kualik. Al-Quran malah dijadikan alternatif. Wah, ini harus belajar ini.
Harus belajar ini. Walaupun saya di rumah sakit, saya kok ngepasi anak saya demam misalkan, gue tak Fatihah ya anakku. Ora langsung tak gawa ning dokter. Tak Fatihah sik. Tak Fatihah. Fatihah kan paling sak menit rampung to iku. Alhamdulillah ya tarawih alhamdulillah. Waladhdallin amin. Langsung dokter. Ayo dokter. Sing penting sudah wasta'in billah. Sudah minta tolong kepada Allah. Wa ufawwidu amri itu bahasanya dalam Al-Qur'an. Wa ufawwidu amri ilallah. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa'lam lan ngawrono sapa sira annal ummata temen setuhune kabeh ya umat kabeh lawajtama'at lamun kumpul sapa umat andai kata semua umat dikumpulkan ala ayan fauka ing atase yen to manfaat sapa umat ing sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yanfa'uka mongko ora bakal aweh manfaat sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kelawan sewiji-wiji qad katabahu kang teman-teman wis mesti ing syai' sapa Allahu Gusti Allah laka marang sira seandainya seluruh umat dikumpulkan untuk bisa memberikan suatu kemanfaatan maka dia tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kecuali apa-apa yang sudah ditakdirkan digariskan oleh Allah. Nah, itu. Sebaliknya wa in ijtama'u lan yento lamun kumpul sapa sira kabeh ala ayadurruka ing atase ento mlarati ka ing sira bisain kelawan wiji-wijian dekat sekalipun umat dikumpulkan untuk mencideraimu untuk menyakitimu maka sekali-kali tidak akan mendapatkan kesakitan itu lam yadurruka mulai solarati ka ing sira il bisain coba wiji-wiji kot katabahu kang teman-teman wis mesti hu ing syai sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira orang itu dibakar agar terbakar sekalipun kita mengumpulkan orang untuk membakar seseorang kalau Allah ya tidak memberikan takdir agar tidak terbakar maka tidak akan terbakar. Contoh siapa? Nabi Ibrahim Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim kuwi dungo ben sampean gak demam Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim sampean kok anake demam apa sampean dhewe sing demam dibacakan surah Al-Fatihah bacakan ayat ini sebanyak-banyaknya kemudian diingatkan untuk kesembuhan demam kulna ya naruni bardaw wassalaman ala Ibrahim ya tidak akan terbakar sekalipun sampai mengumpulkan orang-orang yang ahli mengumpulkan semua orang-orang yang mampu membakar tapi tidak akan terbakar kalau Allah tidak mengizinkan rufi'at den junjung opala kelamu piro-piro pena telah diangkat wajafat lan wis garing opa suhufu piro-piro lempiran ya, kenapa demikian ya karena pena itu sudah diangkat takdirnya sudah tertulis dan tintanya sudah kering rawahu ngriwayatake hadits sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala ngendika haditsun sahih hadits sahih sih nek sore yo wa fi riwayatin lan ikut tetep dalam riwayat siji ghair Tirmidzi kang saliyane Imam Tirmidzi ihfadillah ya kira-kira sama lah saya terangkannya nyicil aja biar mudah ihfadillah ihfad sapa sira Allah ing Gusti Allah tajidhu
mau bakal nemu sapa sira ing Allah amamaka ing ngarepira. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa bersamamu. Ta'arraf lan kenal sapa sira ila Allah man Gusti Allah firra'in dalam waktu kemerahan ya arifka mau bakal kenal sapa Allah sira fi dalam waktu payah. Ingatlah Allah ketika dalam kondisi bahagia gampangan, maka Allah akan mengingatmu saat kondisi sedih. Ingatlah Allah ketika kondisimu sedang dalam kondisi yang enak, maka Allah akan mengingatmu ketika kondisimu sedang tidak enak. Kebanyakan kita kebalik, kita ingat Allah hanya ketika saat susah, saat bahagia kita tidak mengingat Allah. Saat uangnya habis sampai lengkung tenanan, tapi pas nembe kiriman orang kelingan niku wale. Harusnya kita itu harus nanti ingat kepada Allah dalam waktu kita itu punya kenikmatan, sehingga saat kenikmatan itu ada dalam diri kita, Allah mengingat kita. Wa'lam lan ngawurna sapa annama taman setune barang akhtaka kang luput apa ing sira lam yakun mongko ora bakal ono apa mak diusi bakal menani apa ing sira sesuatu yang luput darimu, maka tidak akan bisa mengenai. Wanalan barang asabaka kang bakal mengenani kaing sira ya lam yakun mongko ora bakal ngenani apa mak iku liaka ento iso luput saking sira. Wa'lam lan ngawarna sira anna nasra temestune pitulungan kemenangan iku maksori sartane sabar. Kemenangan itu diiringi dengan kesabaran. Wa anal faraja lan temen setune kabuka iku ma'al kurbi sartane sumber keterbukaan itu ya, adanya kemudahan bahasanya. Dan bagaimana kita mendapati kebahagiaan harus diiringi dengan keprihatinan. Wa anna ma'al usri lan teman setune sartane kangelan yusron bakal tinemu gampang. Sungguhnya beserta dengan kesulitan itu ada kemudahan. Makanya bahasanya itu beserta. Inna ma'al usri yusra, menggunakan bukan inna ba'dal usri yusra, tapi beserta atau bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi bukan setelah ya, biasanya kan nanti mudah-mudahan setelah kesulitan ini kita akan dapati kemudahan. Bukan, bersamaan dengan kesulitan ini akan banyak kemudahan ya, yang bisa kita dapati. Silakan sekali sampaikan kesulitan apa, pasti ada kemudahannya ya. Sallallahu alam suam. Sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.